Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kemarin kita belajar jurnal penyesuaian, langkah berikutnya dalam siklus akuntansi itu yaitu neraca lajur atau kertas kerja. Ya, kertas kerja ini adalah rangkaian dari proses akuntansi. Kertas kerja ini sebenarnya hanyalah alat bantu untuk kita menyelesaikan laporan keuangan. Kalau misalnya kita udah paham benar, kita tidak perlu membuat neraca lajur. Ini hanya alat bantu untuk menyelesaikan laporan keuangan kita ya setelah penyesuaian. Neraca lajur atau kertas saja adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan secara sistematis. Nah, hanya untuk menyusun laporan. Tujuan penyusunan neraca lajur yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Ya, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Ya, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, di penyesuaian ini karena pemula sering keliru biasanya. Pemula sering keliru untuk penyesuaian ya. Nah, bentuk-bentuk kertas kerja. Kertas kerja dibuat 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, atau 12 kolom. Ya. Sedangkan yang sering digunakan itu adalah 10 kolom. Karena ini udah mencakup semuanya. Ya. Nah, kertas kerja 6 kolom ini ada neraca saldo. Neraca saldo yang pertama tadi ingat sebelum kita bikin penyesuaian ada neraca saldo kan? Masih ingat nggak? Tadi sebelum soal penyesuaian ada neraca saldo. Ada? Nah, itu yang kita masukkan ke sini, ya. Itu yang kita masukkan ke sini. Untuk 6 kolom, terus kita akan masuk langsung ke laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi sama neraca. Ingat, setiap setiap transaksi dalam akuntansi itu akan selalu menggunakan dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Ya, kan dalam akuntansi kita mengenal double entry system ya, Ning. Double entry system berarti dua sistem pencatatan, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Lanjut. Nah, kertas kerja 8 kolom, ya. Kertas kerja 8 kolom, bentuknya seperti ini. Nomor akun, nama akun, ya. Neraca saldo, debit dan kredit. Ini yang pertama tadi yang Ibu bilang sebelum kita masuk soal jurnal penyesuaian. Ada neraca saldo. Terus penyesuaian, ini penyesuaian yang kita buat. Penyesuaian yang udah kita kerjakan tadi. Terus laporan laba rugi. Terus neraca. Ya, laba rugi terus neraca. Yang ketiga yaitu kertas kerja 10 kolom. Nah, ini neraca saldo yang tadi. Penyesuaian yang telah kita bikin, terus neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah gabungan antara neraca saldo dan penyesuaian. Baru kita masuk laba rugi, terus neraca. Ya, masuk laba rugi, terus neraca. Nah, 12 kolom penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi. Laba rugi ini dipisah dengan modal. Kalau di sini gabung. Sini digabung ya, neraca. Oke. Itu bentuk-bentuk
kertas kerja atau neraca lajur. Ada berapa bentuk? 4. Yang pertama 6 kolom, 8, 10, dan 12. Ya. Kamu lihat PPT bukan ya? Nah, cara menyusun kertas kerja. Yang pertama, susun neraca saldo. Ya. Neraca saldo ini kita dapat dari mana? Dari buku besar. Ingat pembelajaran awal? Setelah transaksi apa yang harus kita lakukan? Membuat jurnal umum ya. Jurnal umum dulu. Setelah transaksi kan kita bikin jurnal umum. Setelah transaksi kan kita dapat bukti transaksi ya. Bukti transaksi kayak kwitansi, faktur, semacam itu. Nah, dari situ kita akan membuat jurnal umum. Dari jurnal umum kita akan posting ke buku. Posting kemana? Ke buku besar. Nah, saldo akhir dari buku besar maka akan terbentuklah susunan neraca saldo. Ya. Setelah neraca saldo, kita buat jurnal penyesuaian. Untuk apa penyesuaian kemarin? Untuk menyesuaikan akun-akun yang belum pada tempatnya atau belum sesuai. Terus pindahkan jurnal penyesuaian ke dalam kolom jurnal penyesuaian atau worksheet ya. Selesaikan neraca saldo setelah penyesuaian di mana? Di neraca saldo setelah penyesuaian ya. Di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ntar kolom laba rugi, kolom neraca ya. Terus lanjut lagi, Ibu akan masukin kamu ke contoh soal. Di sini Ibu udah siapin contoh soal. Tapi di sini udah masuk ke neraca saldo ya, Neng. Nah, ini udah ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini akan kita pindahkan ke kertas kerja. Ya, neraca saldo kita pindahkan ke kertas kerja. Nah, nih ya. Ini sama dengan ini. Tuh, sama nggak? Tuh. Ya, ini sama ini sama. Jadi yang ini kita masukkan ke neraca saldo awal nih. Ya. Kita masukkan ke sini. Sama nih. Nih. Ya. Terus ini jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian ini kita harus kerjakan. Juta yang masih harus dibayar, perlengkapan yang tersisa. Ini hasil jurnal penyesuaian udah ada. Nah, piutang usaha, pendapatan jasa, beban perlengkapan, beban asuransi dibayar di muka. Ya, ini jurnal penyesuaiannya, ini soalnya. Ini jurnal penyesuaian. Ya. Terus jurnal penyesuaian ini kita masukin ke sini. Ya. Nah, ini jurnal penyesuaian. Ya. Ngerti sampai di sini? Nah, ini dari neraca saldo yang awal ya. Neraca saldo yang awal kita pindahkan. Ini dari jurnal penyesuaian yang udah kita buat, kita pindahkan. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu neraca saldo disesuaikan. Ya, lihat. Di sini ada 20.065 ya. Benar nggak? Lihat. 20.065. PD-nya ada nggak? Nggak ada. Di penyesuaiannya ada nggak? Nggak ada. Berarti langsung pindahkan ke sini.
Berarti 2,065. Ya. Oke. Nah, ini piutang usaha. Piutang usaha ada 220. Ini ada di debit juga 500. Kita pindahkan lagi ke sini. Berarti jadi 21720. Kok hilang? Aku sama ya. Nah, 2,720. Nah, karena ini debit dan debit, jadi dia bertambah. Ya. Oke. Nah, di sini lanjut. Di sini ada debit 2.000. Di sini ada kreditnya 1,240. Ya. Jadi di sini adalah 760. Oh, ya. Karena ini debit, ini kredit, maka dia dikurang. Karena ini lebih besar, maka dia adanya di debit. Jadi 760. Benar nggak? 760 tambah 1,240 jadi 2.000. Benar? Nah, lanjut. Berarti di sini berapa? 2. Ya. Betul. Lanjut. Berapa? Karena nggak ada lagi ya. Ya. Kredit. Nih, 9. Nah, ini ada kredit 360. Benar nggak? Di sini ada debit 120. Berarti di sini berapa? 240 apa 140? Benar ya? Benar? Hah. Berapa di sini? Benar nggak? Ah, nah, ini 15,840. Oh, 16. Benar. Benar Ibu ya? Ibu benar nih. Oh iya, kredit sama kredit ya? Salah Bu Rahmade. 16 ya? Benar nggak 16 ya? Nah, lanjut. Ini berapa? Debit sama debit? 4, 5, 2, 5 ya? Betul nggak? Benar?
Salah. Ini berapa? Iya. Benar. Puluh. Ya. Betul nggak? Benar? Nih totalnya. Benar nggak ini totalnya? Coba di total. Coba di total yang kita kerjain dengan yang total Ibu benar kagak? Ya. Coba di total. 2065 760 320 1800 900 240 25 40 16 80 sama ya? Udah ketemu totalnya belum? Udah enggak? 43 400. Udah ketemu belum? Hah? Udah belum? Ada yang ngerjain nih? 43 400. Kita lanjut ya. Nah, kas. Kas di laporan keuangan perginya kemana? Neraca apa laporan laba rugi? Nah, neraca. Kita pindahin ke neraca 2,065. Ya. Piutang. Neraca 2,720. Ya, lanjut. Perlengkapan. Neraca ya. Neraca, oke. Asuransi bayar di muka.
Neraca, oke. Tanah, neraca. Peralatan kantor, neraca. Aduh. Utang usaha, neraca. Eh, jadi ini yang setelah kita di neraca saldo disesuaikan, maka neraca saldo dan jurnal penyesuaian kita lupakan untuk sesaat. Jadi patokan kita sekarang adalah neraca saldo disesuaikan ya. Salah ibu angkanya ya. 900. Ya. Sewa diterima di muka. 10. Modal. Neraca 25. Lanjut. S. Di mana? Apa yang masuk di laba rugi? Nah, betul. Pendapatan baru di laba rugi 16 8 40 ya. Beban bisa nggak di copy ya? Semoga aja bisa. Nah, benar ya. Tambah lagi nih beban 100. Pendapatan. Utang, di mana utang? Benar ya. Utang gaji berapa? 250. Ya. Beban 50. Akumulasi penyusutan 50. Coba cari totalnya berapa? Salah Bu Rahma ya. Beban mah di laba rugi ya nih. Apa Bu Rahma? Beban penyusutan di laba rugi. Ini ya. Tuh. Ya. Nih. Coba bener nggak jumlahnya?
Benar. Yang pertama 9755, 16, 960, 33, 6455. Betul? Jangan lihat yang ke bawah dulu ya, yang atas dulu. 9755. Benar? Benar nggak? Total segini 9755, 16, 90, 33, 645, 26, 440. Udah belum? Hai. Udah belum? Sama. Benar. Nah, kan tadi sisi debit sama sisi kredit kan nggak sama ya? Jadi harus kita kurangkan 16, 960. Ini kan pendapatan dikurang beban. Nah, sama dengan 720. Ini adalah laba karena pendapatannya lebih besar daripada beban. Ya, lebih besar daripada beban. Dan ingat, kalau ini ada di sisi debit, maka di neraca dia akan ada di sisi kredit. Ya, dan jumlahnya harus sama. Ya, jumlahnya harus sama. Nah, setelah kita ada laba, nah ini 16, 16, 33, 33, baru di bawahnya sama. Ya, baru di bawahnya sama. Ya, oke, bisa dimengerti. Dari mana 725 pendapatan dikurangin beban. Ya, pendapatan dikurang beban. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Bisa? Nah, apa? Akumulasi penyusutan kan neraca. Ya, udah nggak ada yang mau ditanyain? Berarti ntar kita masuk ke soal ya. Soal latihan ya.
Oke, kalau begitu cukup sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.